Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibnu An-Nafis, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan semangat. Mari kita lanjutkan pembelajaran tematik kita di tema 1 subtema 2 hewan sahabatku. Hari ini kita akan belajar mengenai cara perkembangbiakan hewan dan bagaimana teknik-teknik membuat patung. Sudah siap belajar? Mari kita mulai dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara juga memiliki banyak sekali jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, binatang peliharaan, atau dijadikan sebagai simbol negara. Misalnya gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih merupakan usaha yang sangat mahal karena harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Nah, di Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi perikanan. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selain itu, ada juga burung takur dahan yang hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi di negaranya. Beberapa hewan juga dijadikan sebagai simbol negara dan menjadi ciri khas di negara tertentu, seperti gajah putih dan burung takur dahan tadi. Nah, biasanya ketika kita berkunjung ke negara tersebut, kita akan menemukan cindramata atau patung berbentuk hewan-hewan tersebut. Cindramata dan patung-patung seperti pada gambar ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, bagaimana patung-patung tersebut dibuat? Sebelum mempelajari cara perkembangbiakan hewan, kita akan mengetahui bagaimana cara atau teknik-teknik pembuatan patung. Teknik pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Pembuatan patung dari bahan keras seperti kayu, batu, dan tembaga, serta bahan lunak seperti tanah liat, memiliki teknik pembuatan yang berbeda. Beberapa teknik pembuatan patung diantaranya adalah teknik butsir, teknik pahat, teknik cetak, dan teknik konstruksi. Teknik butsir merupakan teknik membuat patung dengan cara memijit, menambahkan, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat yang digunakan adalah butsir atau pisau sudip, sedangkan bahan yang digunakan adalah tanah liat atau plastisin. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu, sedangkan bahan yang digunakan adalah pada bahan keras seperti kayu dan batu. Selanjutnya, teknik mencetak. Teknik cetak dibedakan menjadi 2, yaitu teknik cetak tuang dan teknik cetak tekan. Umumnya dalam pembuatan patung, teknik mencetak biasanya lebih mudah dengan menggunakan cetak tuang atau cor. Teknik cetak tuang lebih cocok digunakan pada bahan yang cair yang dapat mengeras ketika kering. Sedangkan teknik cetak tekan lebih cocok digunakan pada bahan yang lunak. Selanjutnya, teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat digunakan dengan cara membuat kerangka terlebih dahulu atau direkatkan dengan lem maupun las. Alat yang digunakan adalah rangka bangunan, sedangkan bahan yang digunakan seperti kayu, perunggu, bisa pula dengan tanah liat. Nah, tadi sudah kita ketahui bagaimana teknik pembuatan patung. Jika kita ingin membuat patung hewan, maka kita bisa menggunakan salah satu teknik tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara perkembangbiakan hewan? Sama seperti tumbuhan, sebagai makhluk hidup, hewan juga memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya sehingga tidak punah. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada 3 macam, yaitu dengan cara bertelur atau ovipar, dengan cara melahirkan atau vivipar, dan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan, yaitu ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah kelompok hewan jenis burung atau unggas, reptilia, amfibi, ikan, dan serangga.
Pada perkembangbiakan hewan secara ovipar, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Hewan ovipar tidak mengandung dan menyusui. Proses pembuahan pada hewan ovipar dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan dalam atau pembuahan internal terjadi pada tubuh hewan betina seperti pada burung, unggas, dan serangga. Yang kedua, pembuahan luar atau pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh hewan betina. Misalnya pada ikan mas betina mengeluarkan telur dari tubuhnya dan ikan mas jantan akan membuahi telur tersebut di luar tubuh ikan betina. Dari contoh-contoh hewan ovipar tersebut dapat kita ketahui bahwa hewan-hewan petelur memiliki ciri umum antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut juga dengan vivipar. Umumnya terjadi pada hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Pada perkembangbiakan hewan secara vivipar, embrio atau calon individu baru berkembang di dalam rahim induk betina, kemudian dilahirkan. Hewan yang baru dilahirkan, kondisi tubuhnya masih lemah, itulah sebabnya induknya akan segera menyusuinya. Nah, hewan yang menyusui anaknya itu disebut dengan mamalia. Hewan mamalia sebagian besar hidup di darat, namun ada juga yang hidup di laut, seperti ikan paus dan lumba-lumba. Hewan mamalia memiliki ciri umum, yaitu memiliki daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu, memiliki kelenjar lemak, dan kelenjar keringat. Ada hewan mamalia yang memiliki semua ciri tersebut, dan ada pula yang memiliki sebagian. Allah, Sang Maha Pencipta, ternyata juga telah menciptakan hewan dengan kemampuan berkembang biak, bertelur sekaligus melahirkan, yang disebut dengan ovovivipar. Ovovivipar merupakan perpaduan antara bertelur dan melahirkan. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Seperti hewan petelur, hewan ovovivipar juga bertelur, tetapi telur tidak langsung dikeluarkan karena belum sempurna, dan telur tetap disimpan di dalam tubuh induk betina. Telur tersebut akan terus berkembang dan menetas di dalam tubuh induknya. Baru setelah waktunya menetas, telur baru dikeluarkan dari dalam tubuh seperti melahirkan. Hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Nah, beberapa contoh hewan yang dapat berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan seperti beberapa jenis ular, seperti ular boa, beberapa jenis kadal, ada pula ikan hiu, kuda laut, ikan pari, dan platypus. Nah, pada platypus berkembang biak dengan bertelur, tetapi platypus juga merupakan mamalia dan akan menyusui anaknya, sehingga platypus disebut sebagai hewan ovovivipar. Anak-anak, demikian penjelasan dari Ustazah mengenai teknik pembuatan patung dan cara perkembangbiakan hewan. Nah, tugasnya silahkan buka buku Pupena halaman 28. Di sana ada daftar nama-nama hewan. Kemudian silakan kalian kelompokkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan ciri-cirinya dan cara perkembangbiakannya pada tabel halaman 29. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Silakan kerjakan tugasnya di buku tugas 1. Dan bagi kalian yang telah menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir, silahkan tuliskan nama kalian di kolom komentar. Setelah selesai belajarnya, mari bersama-sama ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.